Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtasahu bi syari'ati samhatin mustamilatin 'alal hikam wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bulan Ramadan masuk dalam tahun ini, kita bisa beribadah dengan khusyuk dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara puasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya Allah mengajarkan bagaimana kita memperlakukan dunia ini. Maka ketika kita berbicara dunia, Allah menggambarkan fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang yang mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempatnya. Maka di situ digambarkan bahwa bagaimana Allah menyikapi dunia ini. Maka ketika kita melihat dunia itu dalam kerangka rukun Islam, maka disitulah kita melihat bagaimana Allah dan Rasul-Nya menyelamatkan manusia dari bahayanya dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa bunyal Islam alal khams. Maka rukun Islam itu, bangunan Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini ketika kita menyikapi dunia, maka seharusnya seorang muslim ketika dia sudah mengucapkan syahadat bahwa di dalam hatinya sudah harus dikeluarkan yang namanya kecintaannya terhadap dunia. Maka ketika orang sudah mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka dunia harus keluar dari hatinya. Yang ada hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Maka dari situlah seorang mukmin jangan pernah menyisakan sedikit pun di dalam hatinya dunia kecuali Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam sabda wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat, dan dirikanlah salat. Maka Rasul menggambarkan bahwa dunia itu ketika kita lagi sibuk-sibuknya dengan dunia, saat itu panggilan salat datang. Maka disitulah kita harus meninggalkan dunia. Maka ketika kita sholat, seolah-olah dunia ada di belakang kita. Ya, seolah-olah dunia di belakang kita. Kita tegak berdiri di hadapan Allah, tapi dunia di belakang kita. Kemudian Rasul melanjutkan kembali wa ita'iz zakah. Maka di situ juga Rasul mengingatkan kepada kita bahwa ketika kamu memiliki dunia, maka dunia berada di dalam genggamanmu. Di saat itulah Rasul mengatakan, lepaskan dunia. Maka dunia yang ada di tanganmu disuruh dilepas dengan cara mengeluarkan zakat. Kemudian Rasul melanjutkan lagi dalam hadisnya, wa hajjil baiti. Maka berhaji ke Baitullah. Maka ketika kita mendeklarasikan Islam kita berniat untuk pergi haji, maka ketika kita pergi haji, semua dunia kita tinggalkan. Yang ada yaitu 2 kain yang membalut tubuh kita. Dan kita sudah bersiap-siap untuk menghadap Allah dengan cara meninggalkan seluruh dunia dan isinya. Istri kita tinggalkan, suami kita tinggalkan,
rumah kita tinggalkan, mobil kita tinggalkan, semuanya ditinggalkan. Kemudian pada saat itu juga yang ada hanya diri kita menghadap Allah, taqarrub ilallah, yang ada hanya diri kita dan 2 helai kain yang membalut tubuh kita. Kemudian Rasul juga melanjutkan wa shaumi Ramadan. Maka disinilah ketika kita berpuasa, kita ditantang oleh Allah. Di depan kita ada dunia. Di depan kita ada sesuatu yang halal. Makanan yang halal. Segala semacam yang halal. Tapi kita dituntut untuk tidak menyentuhnya. Disitulah Allah memperlihatkan bahwa dunia tidak boleh ada di dalam diri kita. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan walau kana dunya tazidu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha qatratan abada. Maka seandainya, kata Rasulullah, seandainya dunia itu di sisi Allah lebih berharga dari sayap nyamuk. Dari sayap nyamuk, maka kata Rasulullah tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun hanya setetes. Begitulah Rasulullah menggambarkan dunia ini. Sehingga dengan berpuasa kita jaga diri kita. Kita bagaimana menyikapi diri kita. Dunia di hadapan kita, tapi kita diminta untuk tidak mengambilnya. Bahkan kita disuruh untuk menahan diri kita dari keinginan dunia tersebut sampai waktu yang ditentukan, sehingga kita bisa selamat sampai akhir puasa kita. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, maka kita akan melanjutkan setelah ini. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara puasa, maka puasa itu adalah sebuah ibadah yang sangat istimewa. Ya, puasa itu ibadah yang sangat dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam sebuah kitab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah subhanahu kullu hasanatin bi ashrin amthaliha illa 700 dhi'fin. Maka setiap Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi bahwa setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya dia adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Maka kalau kita lihat di situ bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa menyatakan bahwa setiap amalan manusia itu dilipat gandakan kecuali puasa. Maka puasa di sisi Allah itu begitu istimewa. Dia yang menilai sendiri. Bahkan malaikat pun tidak memiliki hak untuk mencatatnya. Semua amalan boleh dicatat oleh malaikat. Tapi untuk puasa, Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda juga, likulli syai'in babun. Setiap segala sesuatu itu punya pintu. Wa babul ibadah as-shaumu. Dan pintunya ibadah adalah puasa. Maka puasa itu menjadi pintu bagi ibadah-ibadah kita selanjutnya. Wa inna makana shaumu makhsusan. Sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah. Bahkan kekhususannya digambarkan oleh Allah, Dia sendiri yang mengganjarnya, bukan yang lainnya. Bukan malaikat sang pencatat, bukan juga malaikat yang lainnya, Jibril sekalipun, tapi Allah sendiri yang mencatatnya. Nah, di antara kekhususan itu yaitu antara lain adalah bahwa
annahu yurji'u ila kaffi, bahwa dikembalikan bagaimana ketika kita berpuasa, bagaimana kita menahan diri kita. Maka dikatakan wa huwa amalu sirru, bahwa dia adalah amaran yang rahasia. La yatla'u alaihi ahadun ghairullahi ta'ala. Tidak ada yang mengetahui ibadah puasa itu kecuali Allah. Saking rahasianya, hanya Allah yang mencatat. Ketika kita pergi dari rumah, mungkin kita dalam keadaan berpuasa, tapi ketika kita di luar, kita tidak tahu apakah orang nggak ada yang tahu bahwa kita di luar itu makan atau tidak. Kita kembali lagi ke rumah, kita bisa saja mengaku masih dalam keadaan berpuasa, tapi Allah melihat itu semua. Makanya oleh karena itu puasa begitu khusus, dan disitulah perannya. Bagaimana kita menahan diri kita, menjaga diri kita. Dunia terlihat ini halal, makan ayam halal, makan nasi halal, tapi di situ kita dituntut untuk menahan diri kita, sehingga kita bisa bagaimana memperlakukan nafsu kita, sehingga kita bisa selamat dari kehidupan dunia ini. Untuk itu, mari pemirsa, kita kuatkan untuk yang pertama ini, menahan diri kita. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahasia puasa yang pertama tadi dikatakan kekhususannya adalah bagaimana seorang hamba menahan diri. Yang kedua adalah wathani annahu qahrul li'aduwillah, bahwa sesungguhnya puasa itu adalah bagaimana kita menaklukkan yang namanya musuh Allah. Fa inna syaitan huwal adu, sesungguhnya syaitan itu dia adalah musuh Allah yang sebenarnya. Dan disinilah Islam mengingatkan kepada kita bahwa setan yang paling besar adalah setan yang ada di dalam diri kita. Setan yang bersemayam di dalam kita. Dan dia wala yuqawwiyal aduwa illa biwasitatil syahwat, bahwa dia tidak akan kuat. Musuh Allah itu tidak akan kuat kecuali dengan melalui perantara syahwat. Maka syahwat itu bisa tinggi ketika kita banyak makan. Maka puasa, salah satu rahasia adalah bagaimana kita menaklukkan musuh yang paling besar, yaitu adalah diri kita sendiri. Wal ju' yaksiru jami'i syahwati allati huwa alatu syaitan. Dan lapar adalah salah satu yang dapat mematahkan seluruh syahwat. Karena lapar adalah alat untuk menaklukkan yang namanya setan. Dan dia, puasa adalah salah satu dan bentuk daripada bagaimana kita menahan diri kita dan menaklukkan musuh yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW, inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu majariya syaitan bil ju'. Maka sesungguhnya setan itu merasuki anak Adam, ya, mengalir melalui jalan darah, ya. Maka fadayyiqu, sempitkanlah majari syaitan, jalan setan itu dengan lapar. Maka laparlah merupakan salah satu cara untuk kita menaklukkan yang namanya musuh Allah. Karena musuh Allah yang paling besar adalah diri kita sendiri. Ya. Dan Rasulullah SAW dikatakan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabul niran wa sufidatil syayatin wa nada munadi ya baghil khair halumma ya baghil syarr
aqsir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika masuk bulan Ramadan terbuka yang namanya pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan tertutup itu yang namanya pintu-pintu neraka. Maka wasufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Wa nada munadin, dan menyerulah para penyeru, ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka kemarilah halumma. Maka bagi yang waya baghiyasyar, maka orang-orang yang menginginkan yang namanya keburukan, aqsir, stop, berhenti, jangan lanjutkan, cukup sampai di sini. Untuk itu di bulan Ramadan ini mari kita tanamkan di dalam hati kita bagaimana menyikapi dunia ini, sehingga kita bisa selamat dalam bahayanya dunia ini, sehingga kita masuk dalam bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih, suci, sehingga di akhir bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita penuhi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Hadallahu majma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.